Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Saputra, NPM 1913031036, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, tugas proyek, proposal, mata kuliah metodologi penelitian pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Teddy Rusman MSI dan Ibu Pujiati dan Ibu Dr. Pujiati MPD. Baiklah, di sini judul proposal saya yaitu pengaruh keterampilan mengelola kelas dan gaya mengajar guru dalam pembelajaran ekonomi terhadap hasil belajar siswa kelas 11 di SMAN 1 Kalianda. Selanjutnya ada pokok bahasan. Bab 1 yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Pada pokok bahasan bab 2 itu ada kajian teori, kerangka pikir, hipotesis, dan yang terakhir di pokok bahasan pada bab 3 ada metode penelitian. Selanjutnya bab 1 latar belakang. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan apabila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan pengelolaan kelas yang baik, maka suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai di mana guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran, serta dapat mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. Pengelolaan kelas juga dapat mendorong siswa untuk mengembangkan disiplin pada dirinya sendiri. Pengelolaan kelas ini berkaitan dengan pemberian stimulus dan dalam rangka membangkitkan dan mempertahankan kondisi motivasi siswa untuk sadar dan berperan aktif dalam keterlibatannya pada proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Selain keterampilan dalam mengelola kelas, guru harus mampu menggunakan cara mengajar yang baik di mana perilaku mengajar yang dipertunjukkan oleh guru sangat beraneka ragam, meski maksudnya sama. Cara mengajar inilah yang disebut dengan gaya mengajar guru, yang di dalamnya terdapat beraneka ragam perilaku guru mengajar, yang bila ditelusuri akan diperoleh gambaran tentang pola umum interaksi guru, isi atau bahan pelajaran dan siswa. Keterampilan menggunakan variasi merupakan salah satu keterampilan mengajar yang harus dikuasai guru. Mata pelajaran ekonomi merupakan mata pelajaran yang diajarkan di tingkat sekolah menengah atas, baik MA, SMA maupun SMK yang ada di Indonesia. Adapun mata materi yang diajarkan mulai dari materi ilmu ekonomi sampai dengan siklus akuntansi perusahaan dagang. Dengan adanya mata pelajaran ekonomi ini, siswa dapat mengetahui dan memahami ilmu kegiatan teori ekonomi hingga pencatatan akuntansi yang akan digunakan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, ada rendahnya keterampilan mengelola kelas guru. Yang kedua, kurang tepatnya gaya mengajar guru ekonomi. Yang ketiga, rendahnya minat partisipasi siswa dalam pembelajaran ekonomi. Yang keempat, rendahnya prestasi siswa dalam pembelajaran ekonomi. Selanjutnya, batasan masalah. Masalah yang akan diteliti yaitu keterampilan mengelola kelas X1, gaya mengajar guru X2, dan hasil belajar Y pada pembelajaran ekonomi siswa kelas 11 SMN 1 Kalianda. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh keterampilan mengelola kelas dalam pembelajaran ekonomi terhadap hasil belajar siswa kelas 11 di SMN 1 Kalianda? Yang kedua, apakah ada pengaruh gaya mengajar guru dalam pembelajaran ekonomi terhadap hasil belajar Y siswa kelas 11 di SMN 1 Kalianda? Dan yang ketiga, apakah pengaruh secara simultan keterampilan mengelola kelas dan gaya mengajar guru dalam pembelajaran ekonomi terhadap hasil belajar siswa kelas 11 di SMN 1 Kalianda? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh keterampilan mengelola kelas dalam pembelajaran ekonomi terhadap hasil belajar siswa kelas 11 di SMAN 1 Kalianda.
Yang kedua, mengetahui pengaruh gaya pengajar guru X2 dalam pembelajaran ekonomi terhadap hasil belajar siswa kelas 11 di SMN 1 Kalianda. Yang ketiga, mengetahui pengaruh secara simultan keterampilan mengelola kelas dan gaya mengajar guru dalam pembelajaran ekonomi terhadap hasil belajar siswa kelas 11 di SMN 1 Kalianda. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya, ruang lingkup. Objek penelitian keterampilan mengelola kelas. Yang kedua, gaya mengajar guru dan hasil belajar. Subjek penelitian siswa kelas 11 SMN 1 Kalianda. Tempat penelitian SMN 1 Kalianda. Waktu penelitian tahun 2021. Selanjutnya ada bab 2. Yang pertama, kajian teori. Ada keterampilan mengelola kelas, gaya mengajar guru, dan hasil belajar. Selanjutnya ada kerangka pikir X1, X2 terhadap Y. Keterangannya X1 keterampilan mengelola kelas, X2 gaya mengajar guru, Y hasil belajar. Selanjutnya ada hipotesis. Dari kajian teori dan kerangka pikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, ada pengaruh keterampilan mengelola kelas dan gaya mengajar guru dalam pembelajaran ekonomi terhadap hasil belajar siswa kelas 11 di SMN 1 Kalianda. Yang kedua, tidak ada pengaruh keterampilan mengelola kelas dan gaya mengajar guru dalam pembelajaran ekonomi terhadap hasil belajar siswa kelas 11 di SMN 1 Kalianda. Selanjutnya, bab 3, ada jenis penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di SMN 1 Kalianda pada bulan November 2021. Dan populasi siswa kelas 11 SMN 1 Kalianda sebanyak 120 orang. Sampel menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Trecci dan Morgan. Variabel penelitian, untuk variabel bebas, ada keterampilan mengelola kelas X1, gaya mengajar guru X2, variabel terikat hasil belajar Y. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi. Selanjutnya ada uji instrumen. Uji instrumen ada 2, uji validitas, uji reliabilitas. Lalu ada uji prasyarat analisis, ada uji normalitas dan uji homogenitas. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji linearitas, yang kedua ada uji multikolinearitas, yang ketiga ada uji autokorelasi, dan yang terakhir ada uji heterokedastisitas. Selanjutnya teknik analisis data. Analisis data yang digunakan yaitu uji regresi linear dengan analisis jalur. Oke, baiklah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.